awal, di jam kedua Sonora Hits edisi kali ini akan ada perbincangan bersama CISC atau Indonesian Cancer Information and Support Center Association. Di edisi kali ini, Haria sudah tersambung bersama narasumber-narasumber saya untuk membahas salah satu penyakit yang disebut oleh WHO mematikan. Ini merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia dan penyebab utama kematian secara global. Apalagi kalau kita lihat ya data riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan Indonesia di tahun 2018 itu menunjukkan kalau kanker sebagai salah satu dari penyakit tidak menular yang menjadi masalah utama di Indonesia. Jadi walau nggak menular tapi ini cukup berbahaya bagi penderitanya. Jadi sangat penting digalakan peringatan Hari Kanker Sedunia yang kemarin hari Sabtu di tanggal 4 Februari diperingati, dan untuk membahas gitu ya soal kanker, kemudian juga bagaimana harus survive-nya, terutama para survivornya, dan untuk Anda yang masih sehat-sehat juga bagaimana supaya terhindar dari cancer. Saat ini Haria sudah tersambung bersama narasumber-narasumber saya. Yang pertama ada Ketua 2 dari CISC dan juga Ketua Panitia acara WCD CISC serta seorang survivor kanker payudara, ada Ibu Valencia Maria. Ibu Maria, selamat siang. Selamat siang Mas Harya, selamat siang pendengar setia Radio Sonora dimanapun Anda berada. Apa Salam kabar? kenal, Salam kenal juga Bu Maria. Kabarnya gimana? Sehat banget kalau dari suaranya ya. sehat harus. Harus sehat. Berarti kalau kita itu semangat sehat, semuanya juga akan terasa sehat gitu ya. Sudah pasti. Baik. Karena mindset, Mindset yang menjadi change your kunci mindset. utama ya. Ibu Maria, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada edisi kali ini di tengah kesibukannya. Dan juga bergabung bersama Bu Maria pada pagi menjelang siang ini. Ada Ketua 3 dari CISC dan juga Koordinator SGCISC serta Koordinator PNCISC. Ada Ibu Lindawati Gunawan. Ibu Linda, selamat siang. Halo pendengar Sonora yang terkasih, saya Linda. Salam kenal bersama saya relawan di CISC. Salam kenal juga. Ibu Linda gimana kabarnya? Sehat juga ya Ibu ya? Baik dan sehat. Luar biasa, sama-sama sehat, mudah-mudahan semua sahabat Sonora dimanapun berada juga sehat gitu ya. Apapun kondisinya, pokoknya yang penting hari ini dan juga kedepannya dalam kondisi yang sehat. Nah, membahas soal cancer, soal kanker, kemarin hari Sabtu teman-teman dari CISC ini menyelenggarakan peringatan Hari Kanker Sedunia. Di tanggal 4 kemarin ya, betul ya? Betul sekali. Betul. Gimana kemarin antusias masyarakatnya yang ikut meramaikan perayaannya? Luar biasa. Overload loh kita. Meludak ya. Membludak. Ini berarti membuktikan bahwa semangat masyarakat, awareness-nya terhadap cancer pun juga semakin tinggi dan juga diharapkan semakin ke depannya juga semakin tinggi gitu. Nah, Betul dalam rangka sekali. memperingati Hari Kanker Sedunia, saya dari Ibu Maria dulu. Yang disoroti teman-teman CISC semakin kesini, apalagi sudah masuk di tahun 2023, tentang kanker. Seperti apa yang disoroti, Bu Maria? Ya, kalau untuk kami-kami yang sudah survive ya harus tetap bertahan, Mm-mm. lebih bersemangat lagi gitu. Kalau kita untuk ke masyarakat mungkin yang baru-baru terdeteksi, yang terdiagnosis terkena kanker, ya tetap harus semangat juga untuk menjalani pengobatan secara tentu saja secara medis Mm-mm. karena kanker itu kan penyakit medis ya, bukan Betul. penyakit mistis. Oke. Kemudian kalau buat masyarakat yang belum terkena kanker, nah mencegah itu akan lebih baik dari mengobati. Jadi kita bisa mencegah dengan cara apa? Kita dengan melakukan screening, dengan melakukan tindakan lebih awal, kita bisa melakukan sadari bagi yang eh, perempuan ya, kaum perempuan itu kan untuk ke payudara ya, sadari gitu. Kalau misalnya sadari kita menemukan sesuatu yang mencurigakan, kita bisa lakukan sadanis, yaitu pemeriksaan secara klinis gitu, Mas. Oke, menyadari sejak awal itu menjadi kunci, salah satu kunci pentingnya gitu ya Bu Maria ya. Betul sekali. Kalau Bu Linda menyorotnya seperti apa Ibu? Saya menyorot mungkin tadi untuk yang sudah kena bertahan ya, kata Ibu Maria, yang belum, yang sudah terdiagnosis agar berobat ya. Nah tentu berobatnya ini pergilah ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas lengkap Hmm. ya, yang fasilitas layanan kankernya, ada dokter onkologinya, itu udah
teruji dan benar begitu ya. Nah, untuk yang baru yang masih sehat, jangan takut untuk pergi mendeteksi dini ya, karena misalnya nih kalau tumor padat, kanker padat, karena kanker itu ya disebutkan tumor. Nah, tumor itu kalau yang ganas disebut kanker, kalau yang jinak itu ya benjolan biasa. Nah, kalau ada benjolan itu tidak semuanya kanker, jadi tidak usah takut, pergilah berobat ke dokter yang kompeten, di rumah sakit yang kompeten begitu, supaya ini terdeteksi ganas atau tidak gitu. Supaya nggak deg-degan. Kalau ganas, supaya jangan, kami menyebutnya, jangan penyakit itu naik kelas karena pembiaran. Badannya turun kelas, habis nanti badannya, ya, dan kantongnya tentu susut, bisa kering. Betul. Ya, begitu toh. Nah, jadi jangan jalan-jalan kemana dulu di luar rumah sakit, ya, ke alternatif gitu. Karena kalau begini, kalau Sonora itu mengudara pada saat hari raya, orang mudik, itu kan kalau macet baru cari jalan alternatif ya. Ya. Nah, kalau sakit kanker, kalau ada benjolan, jangan pergi ke alternatif dulu. Coba ke medis dulu gitu loh. Karena kalau misalnya terjadi itu nanti sudah lanjut, dia menekan jaringan kiri kanan, udah merusak kemana-mana, itu kan kalau perdarahan, kalau dehidrasi, kalau misalnya sampai sesak napas, nyeri hebat, itu kan alternatif tidak akan bisa menanggulanginya. Itu pasti perginya ke IGD. Ya, nanti bilangnya dokter tidak bisa menyembuhkan, padahal mereka yang terlambat gitu loh. Udah kanker itu udah merusak seluruhnya gitu. Ya, jadi pergilah sedini mungkin, pengobatan pun ringan, cepat, ya, dan kualitas hidup juga masih bagus begitu. Jangan takut. Jadi boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, silakan Bu Maria, boleh. Jangan mencari orang pintar dengan tanda kutip, Mas. Orang pintar itu adalah dokter, percaya deh. Dokter itu pintar karena mereka mengenyam pendidikan aja lama. Itu sampai bisa mendapatkan gelar dokter. Percaya kepada dokter. Pokoknya berarti kuncinya itu pun yang merasa sehat gitu ya, screening di awal aja nggak apa-apa gitu. Lebih baik screening di awal, tahu di awal, daripada nanti ke belakangnya malah menjadi susah gitu. Entah badannya susah, kemudian diikuti dengan dompet yang ikut susah juga. Dan yang ketika sudah terdiagnosa, langsung saja perginya ke dokter. Jangan coba-coba yang lain gitu ya. Karena memang ketika kita semuanya langsung pergi ke dokter, jadi semakin tahu, semakin aware juga. Dan juga penanganannya dari awal itu lebih mudah paling enggak ya, bisa ditangani dari awal lebih mudah daripada ketika sudah terlanjur kemana-mana. Betul sekali. Baik, Bu Linda dan juga Bu Maria, kita harus break dulu. Nanti kita masih punya sesi-sesi berikutnya. Nanti kita bakal ngobrol lagi seputar kanker. Dan juga untuk sahabat Sonora, Anda yang mungkin juga pengen berbagi ke pengalaman, mungkin ada saudara, ada temannya, atau mungkin Anda cara survive dari kanker gitu kan, atau mempunyai tips sehat supaya terhindar dari kanker seperti apa, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar kanker, silahkan Anda bisa langsung bergabung bersama kami di 0812 112 9200. Dan masih di perbincangan bersama Indonesian Cancer Information and Support Center Association atau CISC, ada Bu Maria dan juga Bu Linda yang tadi sudah menyampaikan sedikit highlight gitu ya seputar kanker. Nah, Bu Maria dan juga Bu Linda, saya pengen sedikit tahu gitu ya cerita dari teman-teman yang berada di CISC, atau mungkin dari Ibu Linda, dari Ibu Maria pernah mendengar gitu ya. Haria pun juga penasaran, apalagi bapaknya Haria kan juga survivor cancer gitu kan. Nggak terkadang sih, seringnya gitu, kebanyakan orang itu tuh menyadari ketika ada kanker di tubuhnya ketika tubuhnya itu semakin lemes, semakin lemah gitu ya, berat badannya semakin menurun baru ke dokter.
Kenapa kanker itu kok tidak ada gejala yang spesifik gitu ya menunjukkan oh ini memang arahnya ke cancer atau sebetulnya ada tapi kita-kita ini apalagi yang awam-awam gitu tidak menyadari bahwa itu arahnya ke cancer. Yang mana yang betul? Monggo, boleh Ibu Maria atau Bu Linda yang mau menjawab duluan. Ya, begini. Kanker itu memang awalnya tidak menimbulkan sakit. Jadi Ah, misalnya, saya punya benjolan. heeh. Nggak apa-apa kok, nggak sakit. Oke. Ngapain aku mesti ke dokter periksa-periksa? Nanti malah diutak-atik jadi menyebar kemana-mana kalau ganas. Begitu kan? Ah, oke. Ya. Oke. Nah, maka tadi saya bilang, kalau sudah lambat, nah itu badan merosot karena dia udah menjalar kemana-mana. Nah, di kita itu negara Indonesia kurang aware untuk mau pergi deteksi dini. Hmm. Ya, itu penting sekali. Karena ya tidak menimbulkan sakit itu, ngapain gitu. Jadi datang-datang tuh ya sudah kelasnya sudah naik, sudah tinggi. Dan kalau sudah begitu pengobatan pun sulit dan biayanya lebih mahal dan penderitaannya itu ya lebih-lebih ya, Hmm, hmm, hmm. lebih-lebih menderita karena begini, satu orang sakit dalam keluarga kena kanker nih ya, Hmm. seluruh keluarga akan sakit. Betul. Jadi tidak kayak penyakit lainnya, Hmm. bisa stres, bisa berantem dalam keluarga, ya karena itu menyedot tenaga, waktu, Emosi gitu kan. uang, ya emosi karena menyangkut psikososial, Iya. ya berat sekali. Ya bayangin bukan satu orang yang kita tangani, seluruh keluarga. Hmm. Begitu. Jadi makanya deteksi dini itu penting sekali. Bu Linda, Jadi jangan ya. definisi dini ada usianya nggak sih? Atau Bu Linda pun juga menyarankan udahlah semua usia apalagi yang udah mulai produktif, yang gaya hidupnya ini mulai tidak stabil gitu ya. Pola makan mulai acak-acakan, pola hidup dan olahraga mulai nggak sehat itu juga sebaiknya segera atau ada kriteria dini yang dimaksud di sini? Nah, seperti payudara ya, ambil contoh ya. Oke. Kanker payudara itu bisa dideteksi dengan mamografi dan USG. Mhm. Nah, untuk kanker serviks ini bisa dengan tes IVA, ya itu bisa dilakukan di puskesmas, terutama DKI. Lalu bisa juga pap smear, lalu yang paling canggih terakhir itu tes HPV DNA. Mhm. Nah, CISC itu hasil kolaborasi advokasinya dengan KICS ya, Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks itu berhasil untuk rencana memvaksinasi anak perempuan kelas 5 dan kelas 6 SD tahun ini. Nah, itu penting sekali vaksinasi dengan vaksin HPV, Human Papilloma Virus. Oke. Jadi diharapkan ke depannya itu bisa mengurangi angka kematian dan kesakitan pada perempuan. Mhm. Ya, karena visi CISC itu sudah dibuat dari tahun 2003, itu menuju Indonesia peduli kanker. Baik. Ya, begitu kira-kira Mas Haryo. Saya geser dulu ke Ibu Maria. Ibu Maria sebagai survivor cancer, terdeteksi dulu di tahun berapa Ibu? Oke, Mas Arya, saya kebetulan saya terdeteksinya, terdiagnosisnya di tahun 2012. Oke. Ya. Pada tahun 2012 itu Ibu Maria kemudian terdiagnosanya karena memang ada gejala yang dirasakan, semakin berat yang dirasakan atau seperti apa pengalamannya? Actually tidak ada terasa apa-apa, tapi melalui
saya tahu bahwa ada something wrong di dalam tubuh saya. Makanya dikatakan kita sebenarnya memiliki sinyal tubuh. Kita harus peka terhadap tubuh kita. Harus Mhm. ada kepekaan terhadap tubuh. Contoh kecil saja, ketika kita sakit kepala, kita merasa, aduh, ini kepala kok sakit melulu gitu. Kalau misalnya sakit berkelanjutan, itu kan kita harus bisa mencari dokter. Ya. Bukan menjadi dokter buat diri kita Oke, sendiri. sering terjadi ya Ibu ya? Sering sekali. Heeh heeh heeh. Ketika sebelum saya bergabung di CISC, saya begitu, Mas. Makanya saya bilang sering Ah, sekali. oke. Saya pikir Haria pun juga sering seperti itu gitu kan, ketika ada sakit ya dia jadi Hmm, dokter diri sendiri, diagnosa ya, Google kata kata orang-orang. betul. Nah, ketika kemudian pergi ke dokter gitu ya, langkah-langkah yang pertama kali kemudian dilakukan apa saja Ibu Maria? Apakah langsung diberikan alternatif untuk kemo atau seperti apa? Belum. Kalau misalnya kita ke dokter, Mhm, awalnya itu kan bertahap ya. oke. Kalau waktu saya itu 2012 itu belum ada yang namanya bantuan dari pemerintah berupa BPJS ya, subsidi Oh, pemerintah berupa BPJS. Saat ini sangat bersyukur untuk pendengar radio Sonora ya, kalau sakit, ayo monggo cek ke dokter karena BPJS sudah berlaku. Maka kita harus menggunakan BPJS secara benar dan bijak. Itu yang paling utama. Nah, contoh saya waktu dulu itu karena belum ada BPJS, itu mhm, harus dengan cara mandiri. Saya harus melakukan pengobatan secara mandiri. Nah, ketika kalau yang namanya cancer, itu kalau dokter sudah memeriksa, oh iya ini sepertinya nih ada sesuatu, harus dites. Tesnya apa? Kita harus dibiopsi. mmm, Kalau dibiopsi, hasil PA yang akan menunjukkan bahwa kita ini terkena yang seperti tadi Bu Linda sampaikan, yang namanya benjolan itu bisa yang dinamakan tumor. Setiap benjolan itu namanya tumor. mhm Tapi mhm. kalau sudah hasil PA keluar dan dia sudah ada namanya stadium ya, itu udah bisa kalau semakin membesar itu bisa dinamakan kanker. Jadi udah masuk ke stadium berapa itu udah namanya kanker. Tapi kalau kita tidak melalui yang namanya biopsi, itu tidak bisa dinyatakan sebagai kanker stadium berapa, itu belum bisa. Jadi tidak perlu takut yang namanya biopsi gitu, Mhm Mas. Karena mhm. sebagian masyarakat mungkin masih ada yang mendengar, oh iya biopsi itu jangan loh. Karena dulu juga saya mengalami seperti itu, Mas. Ketika mau dibiopsi, ada sebagian orang mengatakan, jangan loh, jangan dibiopsi. Karena dengan biopsi kanker akan menjalar lebih cepat. Ah, oke. Padahal dengan dibiopsi itu malah kita jadi semakin tahu gitu ya, what's next, apa yang Betul. perlu dilakukan Yes. berikutnya. Ya, jadi harus kita ikuti semua instruksi dokter. Mhm Dokter minta dibiopsi, kita biopsi. Setelah itu akan keluar yang namanya patologi anatomi, mhm hasil mhm. labnya. Nanti kita baru tahu, oh ya ini tindakan selanjutnya apa? Apakah ini harus diradiasi, ataukah ini harus di kemo? Itu baru bisa tahu, Mas. Oke. Penerimaannya membutuhkan waktu berapa lama? Karena Bapak Haria pun ketika didiagnosa cancer untuk menerima keadaannya itu pun juga tidak secepat itu gitu kan. Bahkan baru akhirnya Ya. menerima ketika kondisinya udah benar-benar ambruk. Ibu Maria butuh waktu berapa lama kemudian untuk bisa berdamai dengan diri sendiri? Awalnya memang agak Iya. sulit karena saya merasa saya sehat-sehat, kenapa bisa dinyatakan terkena kanker dan setelah itu saya pasti akan memprotes diri saya gitu. Kok bisa sih? Kok bisa gitu kan? Nah, tapi dengan berjalannya waktu, saya mengenal yang namanya komunitas. Saya ikut bergabung di dalam komunitas CISC ini. Nah, CISC inilah yang membuat saya tumbuh dewasa dalam bidang kanker ini, Mhm. perkankeran. Oke. Jadi di sanalah saya menemukan begitu banyak survivor, begitu banyak warriors, mereka semua tetap bertahan meskipun kanker mereka itu jauh stadiumnya daripada saya. Mereka sudah banyak naik kelas, mereka Mmm, sudah yang namanya stadium lanjut apa tapi tetap bisa bertahan dan mereka tetap bisa survive gitu. Saya melihat wah luar biasa. Kalau mereka saja bisa, kenapa saya tidak? Ini betul. loh. Oke. Nah, nanti di sesi berikutnya kita juga bakal ngobrol lagi bersama Bu Maria dan juga Ibu Linda gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Maria yang tadinya awalnya,
berat untuk menerima gitu ya keadaannya, kemudian bergabung dengan teman-teman di CISC gitu, kemudian mempunyai semangat untuk, "Yuk, baiklah kita hadapi ini," gitu ya. Sahabat Sonora pasti penasaran Ekosistem. pasti penasaran ada kegiatan apa aja, kemudian dari teman-teman CISC itu bagaimana cara mensemangatinya, dan juga bagaimana kemudian merangkul masyarakat yang mungkin selama ini masih takut gitu kan. Walaupun yang sehat-sehat pun kan juga perlu diberikan edukasi gitu kan. Tapi karena selama ini merasa sehat jadi kayak menomorduakan atau bahkan menomor sekian kan. Nanti di perbincangan berikutnya bakal kita bahas sahabat Sonora. Jadi pastikan Anda terus bergabung bersama kami di perbincangan bersama teman-teman dari CISC atau Indonesian Cancer Information and Support Center Association bersama Bu Maria dan juga Ibu Linda. Yang tadi juga sudah banyak bercerita kepada sahabat Sonora termasuk juga Ibu Maria pengalamannya gitu ya pada saat awal terdiagnosa, kemudian juga usahanya untuk survive dan juga menerima. Ibu Linda, teman-teman dari CISC ini kan juga anggotanya ada banyak gitu. Ada berapa persen yang menjadi anggota ini merupakan seorang survivor dari cancer? Kalau ngomong persentase itu hampir semuanya itu penyintas. Oh, baik. Ya, Dari sedikit sekali relawan dan keluarga. Oke, oke. Berarti Ada saya bisa juga sebutnya tenaga dokter. mhm, berarti saya sebutnya Ya, mayoritas gitu bisa ya, Ibu, ya? ya. Oke. Mayoritas dan juga semuanya ini kan pasti kan saling memberikan support dan juga semangat, terutama jika membicarakan kanker, itu kan sesuatu yang wah, bikin langsung orang tuh dengernya down, kemudian jadi langsung lemes, terutama untuk yang terdiagnosa. Kemudian bagaimana sih Bu, teman-teman selama ini yang berada di CISC itu saling menguatkan dan juga saling menyemangati? Apa yang selama ini dilakukan dari pertama kali CISC berdiri sampai di tahun 2023 ini? CEST itu disebutnya rumah kedua. Ah, oke. Ya. Jadi biasanya kalau datang dengan berlinang air mata, ya karena terpuruk, tapi nanti pulang Mhm, bisa dengan senyum terharu. oke. Begitu tuh CEC. Ya, jadi keterikatan kekeluargaannya sangat dekat. Berarti mereka sudah termotivasi, ya paling nggak melihat, oh kalau saya di rumah kan serasa dunia runtuh, kematian sudah di depan mata. Mhm, Biasanya orang awam bilangnya begini, ngapain kamu berobat? Toh mati juga. Begitu kan? oke. Kebanyakan kita dengar, kasihan penderita kanker, padahal itu bisa diobati ya, apalagi kalau sedini mungkin. Maka pasien yang baru itu akan melihat di CISC Mhm, begitu banyak teman seperjuangan dengan berbagai kondisi. Jadi aku tidak sendirian, aku punya teman loh. mhm, mhm. Nah, terbangunlah itu semangat. Mau hidup lebih sehat. Akhirnya maulah pergi ke dokter untuk berobat. Ya, mengerti di rumah sakit ketemu lagi teman-teman yang lain. Karena mereka sudah bersemangat menemukan kiat-kiat untuk mengatasi masalahnya. Ya misalnya kalau kemo bagaimana harus makan, bagaimana menghadapi efek samping kemo, radiasi dan lain sebagainya ya. Nah, mereka ini juga bisa menjadi penyemangat bagi pasien lain di rumah sakit. Itu Ah, hebatnya, oke. menular seperti MLM. Oke. Tapi ini masalah kanker ya. MLM yang Gitu. positif yang ini. Benar. Ya, jadi itu luar biasa. Maka ada keluarga yang gini, kalau mau ke dokter agak gimana ya, dibujuk-bujuk, tar gitu telat. Tapi kalau mau ke CISC ada acara, Heeh. itu luar biasa. Subuh Oh, pun bisa berangkat gitu loh, ya. Nah, itu semangatnya tuh luar biasa. oke. Jadi memang kekeluargaan itu dekat sekali sehingga mereka mempunyai harapan, hidup lebih bersemangat, lebih berkualitas akhirnya. Ya, nah itu yang tampil. Kenapa pada setiap pertemuan CISC itu gembiranya itu luar biasa. Orang heran, itu penyintas kanker ya?
Apalagi kemarin Heeh, acara World Trade Center di Perpusnas itu, gimana? yang menari itu sebagian kan sudah lansia. Itu luar biasa lincahnya, nggak kelihatan Oh, bedanya sama yang muda. oke. Ya, itu luar biasa Mas Arya kalau lihat nanti video tayang ulangnya mah Heeh. luar biasa itu. Ya, memukau. Ya, jadi banyak kegiatan, kadang rekreasi bersama. Mhm. Jadi yang menarik itu juga ada yang masih kemo loh, Ada yang apa Ibu ikut Linda, maaf? masih menjalankan Oke. kemoterapi Aha. dan radiasi ikut menari. Oh, oke. Ya, jadi semangatnya itu terbangun di situ. Kalau di rumah saya sendirian, ya saya sakit menjadi pesakitan gitu. Lemes gitu ya, karena merasa Betul, sendiri gitu. betul. Maka kami juga punya rumah singgah. Nah, itu di rumah singgah juga mereka saling menyemangati karena sesama pasien. Jadi orang heran loh, kok sakit kanker, Mhm, di kemo, mhm, radiasi, mhm. kok begini gembira gitu ya, Kok semangatnya malah semangat. beda gitu ya? Nah, gitu. Kalah kadang orang yang cuma pusing biasa, ya, Oke, saya geser ke Bu begitu. Maria. Pengalaman Bu Maria pada saat pertama kali datang, kemudian bagaimana yang dirasakan Ibu? Ya itu yang tadi Bu Linda sampaikan Mhm. bahwa ketika saya tadi sampaikan juga bahwa yang namanya kita itu kalau udah terkena kanker butuh yang namanya support system, Mas Arya. Itu obat yang Support salah satu obat yang sistemnya yang penting terbaik ya? adalah dari keluarga dekat dulu, dari Oke. mungkin pasangan, dari dari anak istri, suami itu harus menjadi support system yang terbaik. Kalau menurut pengalaman yang saya saksikan selama ini ya. Kemudian yang kedua adalah komunitas, Mas. Ah, Jadi oke. kita ketika bertemu dengan komunitas yang tadi Bu Linda sampaikan, ketemu dengan teman-teman semua, kok mereka bisa ya berkreasi, ada yang bisa jadi penari. Bahkan kemarin ini kan kami baru melakukan yang namanya acara WCD ya, Mhm, WCD 4 Februari yang kita tahu bahwa itu merupakan Hari Kanker Sedunia. Jadi kami adakan di Perpusnas kemarin secara hybrid. mhm, mhm, Nah, mhm. ini kami pilih subtemanya Patient's Voice. Oke. Kenapa Patient's Voice? The Heart of Cancer Control. Jadi Patient Voice itu artinya kan pasien bersuara gitu. Nah, di sana kita melihat betapa antusiasnya teman-teman survivor yang mau nari dengan mengorbankan waktu meskipun mereka harus ke rumah sakit untuk kontrol, meskipun mereka masih menjalani kemoterapi, Mhm. mereka mau loh Mas ikut menari, mempertunjukkan bahwa oh iya kami orang kanker, sudah terkena kanker, bahkan sudah terkena stadium 3 atau 4, tapi kami masih bisa mempersembahkan yang terbaik, bisa berbagi lewat talenta yang kami punya gitu. Kemudian satu lagi kami juga menjadi model ala-ala, tapi kami Oke. bersyukur sekali banyak sekali masyarakat yang mau mendukung kami terutama bagi teman-teman pengusaha seperti kemarin itu kami didukung juga oleh Mhm. desainer muda yaitu Adri Mmm, Basuki. Itu mendukung kami untuk bisa tampil menggunakan memperagakan pakaian rancangan beliau untuk kami bisa cantik-cantik untuk sejenak gitu. oke, Jadi oke. bisa ala-ala ini model untuk jalan di catwalk gitu loh Mas. Heeh, Jadi heeh. itu sesuatu yang betul-betul sangat luar biasa dan saya sendiri sangat appreciate untuk pengorbanan yang teman-teman berikan sehingga acara kemarin itu luar biasa. Apalagi ditambah dengan kehadiran dokter yang tak ini lagi ya apa sudah nggak heran lagi kita tahu bahwa dokter-dokter kanker, dokter onkolog itu sangat dibutuhkan untuk saat ini memberikan pemaparan tentang tata laksana kanker ya Mhm, kan, mhm, tentang screening. Nah, itu kan sangat luar biasa. Sudah masuk ke subtema apa ke tema besar dari UICC Close the Care Gap ya. mhm. Close the care gap kan kita harus menutup kesenjangan yang ada. Jadi antara dokter, antara jurnalis, antara semua instansi terkait, semua pasien apa kita harus berkolaborasi, kita harus engage supaya kita bisa bersama bergandengan tangan, kita bisa satu langkah Mhm. untuk bisa menyampaikan ke masyarakat. Kalau kena kanker, monggo berobat. Kita nggak perlu khawatir berlebih, nggak usah takut berlebih, karena saat ini 48%
kanker kalau terdeteksi secara dini itu bisa sembuh, Mas, percaya. Oke. 48% ini angka yang cukup tinggi dengan catatan secara dini ya, gitu ya. Iya, deteksi Makanya dini. screening Betul, dari awal, deteksi dari dini, walaupun kondisi badan kelihatan sehat gitu, screening nggak ada betul. salahnya. Karena ternyata obatnya Hariya catat itu ada dua, Bu. Pertama berobat ke rumah sakit, yang kedua adalah support system yang itu bisa kita dapatkan dari keluarga, kemudian bergabung di komunitas. Itu kan bukan sesuatu hal yang mahal, gratis malahan kan? Ketemu sama Betul keluarga, sekali. sama teman-teman support sistemnya, yang ternyata ini bisa menjadi salah satu obat yang cukup mujarab gitu kan. At least imun tubuh kita juga nantinya semakin baik, semakin baik. Akhir di perbincangan bersama Indonesian Cancer Information and Support Center Association atau CISC, ada Ibu Linda dan juga Ibu Maria. Kita boleh ya di sesi terakhir ini sama-sama berbagi tips gitu ya. Harapannya dengan berbagi tips yang saya rasa sebenarnya tipsnya tuh simple dan juga mudah supaya kita semakin aware dengan kesehatan. Saya dari Ibu Linda dulu. Bu Linda, gaya hidup seperti apa sih? Lifestyle seperti apa yang sebaiknya kita terapkan atau yang sebetulnya harusnya gitu ya, nggak sebaiknya. Harusnya diterapkan agar kita ini selalu dalam kondisi yang sehat, ke dalam kondisi yang healthy dan harapannya pun juga tetap merasa sehat gitu, Bu Linda. Begitu ya. Mm-mm. Ada slogan cerdik. Apa? Nah, cerdik itu C, cek kesehatan secara dini. Hmm. Ya. E, enyahkan asap rokok. Oke. Ah, R, olahraga teratur atau aktivitas teratur. Ya. Mm. Lalu D, diet yang seimbang. Diet yang seimbang, oke. Nah, sekarang kan junk food ya, Iya, banyak. Nah, nggak ada sayurannya. yang enak-enak itu, Bu. Buah juga enggak. Iya. I-nya istirahat cukup. Hmm. K-nya kelola stres. Itu. Cerdik 5 ya. Ya, CIRD. 6. Oh, 6 Ibu, maaf. 6. Ya, 6 cara 6. yang sebetulnya simple, tapi kadang kita mau Simpel. menerapkan itu udah kebayang, aduh, mau praktekin kok susah gitu ya. Ya, karena setiap orang terlalu enak dengan zona nyamannya. Oke. Ya, banyak yang duduk-duduk saja kan dengan gawainya, Heeh. lalu senang bergadang, makan yang tidak sehat, junk food tadi, Mhm. ya, ya olahraga juga, waduh panas nanti hitam, gitu, takut dengan sinar matahari. Mhm. Nah, lalu makan juga kalau kita lihat sekarang itu jajanan yang beredar, terutama pada anak-anak, itu mengandung 4P kalau kami sebutnya, Apa itu? pewarna, Mhm. pemanis, pengawet, dan perasa. Komplit tuh, Oke. misalnya di jajanan minuman gitu kan, di jajanan hari-hari ketemu. Nah, sedangkan kanker itu kan terjadinya bukan baru kemarin kayak penyakit pilek, kayak COVID begitu kena Oke. langsung timbul gejalanya sakit. Ini enggak, Mhm. tahunan di deposit. Oke. Ya, di deposit pelan-pelan. Nanti kalau sudah banyak gitu, nah dia baru menimbulkan sakit. Begitu. Jadi orang sering menolak bahwa kenapa saya sudah hidup sehat, Mhm. saya istirahat teratur, saya makan dan lain-lain baik gitu. Tapi kena kanker. Kalau saya selalu kasih tahu kalau yang sudah terdiagnosis nih, Hmm. nggak usah dipikir dari mana. Sekarang kita fokus untuk berobat, mesti cepat, jangan ketinggalan, Oke. cepat action supaya bisa sehat lagi gitu. Ya, jadi jangan dipikir kenapa ya, nggak ada selesainya, nggak akan Mhm. sembuh, Mhm. naik kelas nanti kankernya. Aduh, oke, oke, oke. Ya, kami itu punya grup kanker masing-masing, ya. Seperti payudara, itu kalau di payudara terbagi-bagi lagi tuh, tergantung jenisnya.
nanti dia jenis yang mana dikelompokkan gitu. WA Baik. grupnya. Ada satu WA grup yang menarik. Itu WA grup kanker paru. Ah, Nah, di situ mereka ngomongnya apa? Jenderal bintang 4. Di karena situ banyak. Karena sudah stadium lanjut maksudnya. oke, Paru itu sulit sekali dapat deteksi dini. oke. Ya, tapi mereka begitu bersemangat di grup itu. Karena ya sesama mereka, ya. Dan itu luar biasa. Jadi paling tidak itu bisa apa ya, bersenang-senang sama-sama, Mhm, bersemangat ya. mhm, mhm. Jadi kami sebutnya hidup lebih berkualitas. Hidup lebih berkualitas. Iya, Setuju, begitu. setuju. Karena berjuang bersama. Betul. Ya, nanti bilang, kamu dapatnya obat apa? Ini kalau begini makannya apa gitu. Biar nafsu makan dikasih apa sih gitu. Ah, sharing pada akhirnya jadi dapat ilmu baru Sharing juga dan ya. caring. Ya, Iya. sharing dan caring. Oke. Ya. Saya geser ke Bu Jadi Maria. Dari Bu Maria sebagai seorang survivor gitu kan dan juga mungkin banyak mendapatkan informasi-informasi dari sesama survivor juga. Selama ini gitu ya, apa yang dilakukan supaya tetap semangat? Kemudian kalau kata Ibu Linda tadi, daripada kita mencari tahu penyebabnya ya udah kita pikirkan ke depannya seperti apa gitu kan. Apa yang dilakukan oleh Ibu Maria supaya tetap semangat dan juga tetap ngerasa fit dan juga sehat? Ya itu, lakukanlah cerdik yang tadi Bu Linda sampaikan. Kita Oke. lakukan cerdik, kemudian harus kita tetaplah kalau yang namanya pasien ya tetaplah berobat secara medis karena kanker itu bukan penyakit mistis. Oke. Kemudian bagi kita kalau memang sudah terdiagnosis terkena kanker, yang nggak perlu takut berlebih, nggak takut khawatir berlebih, tetaplah berobat secara tepat, Mhm, ya. mhm. Berkreasilah dengan talenta yang Anda miliki, tidak perlu minder atas kanker yang ada. Dan carilah komunitas kanker yang tepat bagi Anda. Sekarang komunitas kanker banyak loh di Jakarta ini. Carilah Ah. yang paling tepat buat Anda. Bagi yang ingin bergabung bersama dengan kami, Mhm. silakan klik www.cancerclub.cisc.org. Nah, dari situ Anda bisa mengetahui banyak tentang CISC. Kita toko serba ada. Semua jenis kanker kami punya. Oke, Dapat berarti kalau bergabung. mau bergabung dengan teman-teman CISC bisa langsung, masuk ke websitenya tadi gitu ya. Siap, Itu terbuka betul. pintunya sangat lebar ya? Welcome, welcome banget. Pokoknya Oke. kita semua harus tetap bersemangat, Mhm, mhm. bersemangat untuk bisa memberikan semangat bagi yang lain. Kita harus lebih berarti. Hidup ini hanya satu kali di dunia ini. Lakukanlah hal yang berarti untuk orang banyak. Kemudian kita harus semakin bermanfaat. Jadi Tribi. Oke. Sosial medianya mungkin yang bisa di-share juga untuk sahabat Nura jika pengen tahu kegiatan-kegiatan atau juga mungkin acara yang bisa diikuti juga? Ya, kita di Cancer Club CISC, kita juga ada CISC Indonesia di Mhm, Facebook mhm. maupun di IG Live, IG kami, Instagram. Kemudian kita juga ada yang Hertu untuk Indonesia ya, Hertu untuk CISC kita punya juga Hertu Indonesia. Kemudian kita juga ada kelompok Ginka. Diklik aja deh yang di Oke. website kita itu udah bisa dapat informasi-informasi di situ. Baik. Bu Maria dan juga Bu Linda mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat gitu ya. Bu Maria amin. semangat terus. Amin. Mudah-mudahan teman-teman di CISC pun juga tetap semangat, tetap sehat selalu gitu ya. Dan juga acara-acara maupun juga program-program yang mau dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas Herian. Terima kasih Terima kembali. kasih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol yang lebih panjang Sehat lagi ya. selalu. Siap. Dan juga demikian tadi sahabat Nora perbincangan bersama narasumber saya ya. Ada Ibu Maria, kemudian juga Ibu Linda dari Indonesian Cancer Information and Support Center Association atau CISC. Untuk website maupun juga sosial medianya silahkan bisa langsung Anda akses. Di sana sudah ada berbagai macam informasi, tips-tips, termasuk juga kalau mungkin sahabat Nora juga ingin bergabung, caranya sangat mudah, tinggal langsung Anda buka websitenya. Ibu Maria, Ibu Linda dan juga Hadia pamitan dulu. Selamat siang dan kita ketemu lagi di lain kesempatan.